Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, semoga kalian tetap selalu sehat ya agar bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas Mas Faizal, tolong dipimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih. Di sini apa masuk semua? Siapa yang nggak masuk? Ya nanti ibu absen dulu ya. Angel, Inta, Faizal, Nabila, Aulia, Cahyani, Mila, Inta. Jadi yang nggak masuk cuma Mila aja ya. Semoga Mila diberi kesembuhan ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, di sini Ibu mempunyai ice breaking biar kalian lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ketika Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 luar biasa. Kita coba lagi ya. Semangat pagi anak-anak. Pagi, 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 luar biasa. Baik, tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang apa nih? Ya, betul, tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, di sini Ibu akan menampilkan PPT, jadi nanti kalian perhatikan baik-baik ya anak-anak. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pewarisan sifat makhluk hidup. Apa sih Bu pewarisan sifat makhluk hidup itu? Jadi, pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat yang diturunkan dari induk atau orang tua terhadap anak atau keturunannya. Nah, sifat-sifat dari suatu makhluk hidup diturunkan melalui sel kelamin jantan dan sel betina. Bu, mengapa warna bunga bisa berwarna-warni? Jadi di sini bunga itu disebabkan oleh adanya interaksi antara gen yang berbeda. Misal gen C dan P di mana masing-masing menentukan aktivitas enzim dalam suatu metabolisme. Sedangkan gen resesifnya menyediakan aktivitas enzim tersebut. Nah, kemudian mengapa biji jagung bisa berwarna merah? Nah, di sini pada jagung itu berwarna merah dari biji ditentukan oleh gen dominan bersama-sama dengan C. Alelnya resesif bersama-sama dengan C menyebabkan biji berwarna kuning. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan materi genetik yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup berdasarkan pilihan yang disediakan dengan baik dan benar. Nah, yang kedua menjelaskan hukum pewarisan sifat yang dikemukakan oleh Mendel berdasarkan pernyataan yang disediakan dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik dapat menentukan hasil persilangan monohibrid sesuai dengan hukum pewarisan sifat melalui gambar yang disediakan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menentukan hasil persilangan dihibrid sesuai dengan hukum pewarisan sifat. Jadi di sini apa sih gen itu? Jadi gen itu senyawa dari asam nukleat dan protein. Asam nukleat terdiri atas dua tipe yaitu DNA dan RNA, di mana DNA mengandung informasi genetik suatu makhluk hidup yang akan diturunkan kepada keturunannya. Yang kedua ada kromosom. Nah, kromosom berasal dari kata krom yang berarti warna dan soma berarti badan. Kromosom dapat diartikan sebagai badan yang mampu menyerap warna. Nah, kromosom ini berfungsi membawa sifat individu dan membawa informasi genetika karena di dalam kromosom mengandung gen. Gen-gen pada kromosom terdapat pada tempatnya yang disebut dengan lokus. Nah, ini bagian-bagian kromosom itu ada kromatid, ada sentromer, ada lengan pendek, lengan panjang. Nah, itu gambar DNA dan RNA sendiri. Nah, jadi hukum pewarisan sifat. Hukum pewarisan Mendel adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel. Nah, Mendel melakukan percobaan menggunakan kacang etis atau kacang kapri. Alasannya tanaman tersebut yaitu yang pertama mudah melakukan penyerbukan silang, mudah didapat, mudah hidup atau mudah dipelihara, berumur pendek atau cepat berubah, dapat terjadi penyerbukan sendiri dan terdapat jenis-jenis yang memiliki sifat yang mencolok. Nah, bisa kalian perhatikan gambar yang ada di PPT tersebut. Nah, dari percobaan tersebut, Mendel mengemukakan beberapa kesimpulan yang kemudian disebut hukum Mendel. Nah, setiap individu hasil persilangan mengandung gamet dari kedua induknya bersifat diploid, misalnya induk jantan berwarna merah dan betina, maka keturunannya memiliki gen
Pada proses pembentukan gamet, gen berpisah secara acak atau dikenal sebagai hukum Mendel 1. Jadi M akan berpisah menjadi dua gamet, yaitu M besar dan M kecil. Nah, pada proses pembuahan atau fertilisasi, gamet akan bertemu secara acak pula atau dikenal sebagai hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 itu yaitu hukum pengelompokan atau penggabungan. Pada kasus di atas, gamet M dapat membuahi gamet lainnya, misalnya M besar atau dapat juga M kecil. Nah, istilah-istilah dalam pewarisan sifat sendiri. P merupakan sikatan dari parental yang berarti induk. Dan F yaitu sikatan dari filial yang berarti keturunan. F1 berarti keturunan pertama, F2 berarti keturunan kedua, dan seterusnya. Fenotip karakter atau sifat yang dapat diamati bentuk, ukuran, warna, golongan, dan darah sebagainya. Ini nanti kalian bisa baca sendiri, nanti Ibu kasih PPT-nya atau bisa kalian catat ya anak-anak. Nah, persilangan itu ada dua, yaitu monohibrid dan dihibrid. Apa sih monohibrid? Persilangan antara dua individu dengan satu sifat berbeda. Ini nanti Ibu kasih latihan ya, biar kalian mudah paham. Nah, ini juga ada persilangan dihibrid, yaitu persilangan antara dua individu dengan dua sifat beda. Ini nanti bisa dipelajari bareng-bareng. Nah, ini jadi soalnya ya, kita bahas biar kita bisa mengerjakan. Baik, untuk soalnya kita bahas bareng-bareng ya. Jadi untuk soalnya tadi, mengapa buah mangga berbuah besar dengan genotip BB disilangkan dengan buah mangga berbuah kecil yang bergenotip B kecil. Nah, buah mangga besar dominan terhadap buah mangga kecil. Tentukanlah perbandingan genotip F1 dan fenotip F1. Jadi jawabannya yaitu mangga berbuah besar B besar B kecil disilangkan dengan mangga berbuah kecil B kecil. Nah, perbandingan genotip pada keturunannya adalah 1:1 dan perbandingan fenotip pada keturunannya adalah 1:1 juga. Jadi pembahasannya itu yaitu menggunakan persilangan monohibrid. Nah, persilangan monohibrid sendiri itu tadi yang sudah dijelaskan, yaitu persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Dalam soal-soal ini sifat yang berbeda adalah buah besar dan buah kecil, di mana buah besar bersifat dominan dan buah kecil bersifat resesif. Jadi skema persilangannya yaitu P parental atau induk, B besar dan B kecil, dan B kecil dan B kecil dengan fenotip buah besar dan kecil. Nah, itu bisa kalian lihat skema persilangannya. Nah, untuk fenotipnya itu yang B besar, B kecil yaitu buah besar, dan B kecil yaitu buah kecil. Dengan perbandingan genotip B besar, B kecil sama dengan B kecil 1:1 dengan perbandingan fenotip buah besar dan buah kecil 1:1. Nah, kesimpulannya jadi perbandingan genotipnya B besar, B kecil, dan B kecil adalah 1:1. Perbandingan fenotipnya buah besar dan buah kecil adalah 1:1. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup ini dikendalikan oleh kromosom dan gen. Ya, keduanya berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dan dapat menentukan sifat keturunannya. Nah, itu tadi penjelasan dari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Mungkin anak-anak ada yang ingin bertanya atau belum yang dipahami, silakan ditanyakan. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ya, yang nanti akan kalian kerjakan di rumah saja. Tolong untuk Mbak Angel bisa dibagikan ya. Nah, kita cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dan pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Anak-anak jangan lupa tetap semangat belajar. Jangan lupa dikerjakan PR-nya, tetap jaga kesehatan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.